Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Berbagi Ilmu. Kali ini saya mau membahas sesuatu yang agak teknis terkait hukum ketenagakerjaan, yaitu tentang doktrin penyalahgunaan keadaan atau undue influence dalam perselisihan hubungan industrial. Nah, bagaimana doktrin ini, kemudian penerapannya dalam perselisihan hubungan industrial itu seperti apa, lalu apa saja contoh kasusnya. Ikuti terus video ini sampai selesai, sehingga Anda tidak mendapatkan informasi yang tidak lengkap atau yang keliru. Kita masuk ke materi. Nah, di layar Anda bisa lihat ya, saya sudah cari beberapa artikel yang menganut atau membahas tentang undue influence atau penyalahgunaan keadaan. Jadi penyalahgunaan keadaan ini dikenal dengan bahasa undue influence, ya. Kalau di sini menurut tata bahasa itu artinya tidak pantas atau kondisi yang tidak sebagaimana mestinya. Nah, penyalahgunaan keadaan ini pada prinsipnya memiliki dua unsur, yaitu menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan kerugiannya itu sangat besar, dan yang kedua adalah menyalahgunakan kesempatan. Nah, dua unsur itu harus ada untuk dapat membuktikan ada atau tidaknya penyalahgunaan keadaan atau undue influence ini dalam suatu peristiwa hukum, ya. Nah, yang menjadi menarik adalah penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan itu muncul bila mana posisi salah satu pihak yang dalam perjanjian atau perikatan itu memiliki posisi yang lebih tinggi, ya. Jadi karena posisi yang lebih tinggi itu, maka pihak yang lain bisa membuat terpaksa mengadakan perjanjian. Nah, kalau kita kaitkan dengan hukum ketenagakerjaan, banyak sekali, terutama di Indonesia ya, teori-teori yang menyatakan bahwa hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja itu adalah hubungan yang tidak seimbang. Meskipun dalam undang-undang nakar kita tahu hubungan itu harus sama-sama rata atau levelnya sama. Tetapi pada faktualnya kalau kita rasakan tidak seperti itu. Yang pertama dari sisi ekonomi tentu pihak pemberi kerja memiliki keunggulan dibandingkan pihak bekerja. Sehingga membuat kedudukannya menjadi tidak seimbang. Yang kedua, dalam perjanjian kerja terdapat unsur perintah, ya. Salah satu yang masuk dalam perjanjian kerja itu harus ada unsur perintah. Perintah itu artinya bisa menyuruh melakukan atau menyuruh tidak melakukan. Nah, dengan adanya unsur perintah ini jelas bahwa terdapat perbedaan kedudukan antara pemberi kerja dan pekerja. Nah, yang ketiga, secara ekonomi selain pemberi kerja memberikan pekerjaan kepada si pekerja juga diberikan gaji. Artinya secara ekonomis sebenarnya kedudukan pemberi kerja jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja. Nah, yang keempat ditambahkan sisi ekonomi atau sisi kondisi ketenagakerjaan kita saat ini, di mana supply and demand atau kebutuhan dan permintaan tenaga kerja itu sangat tidak berimbang. Sehingga inilah yang menyebabkan semakin besarnya ketimpangan antara pemberi kerja dan pekerja. Nah, kita masuk ke tataran lebih teknis setelah kita pahami dulu tadi level kedudukan secara normatif ya. Meskipun banyak sekali yang mengatakan, ahli yang mengatakan, ada yang bilang, oh tidak bisa kedudukannya itu sama karena diatur undang-undang. Nah, padahal pada faktualnya tidak seperti itu, ya. Nah, untuk memudahkan untuk
memudahkan dalam menentukan apakah suatu perbuatan hukum itu mengandung undue influence, maka dapat dilakukan menggunakan 4 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah pihak yang satu memiliki keunggulan ekonomis. Ya, kalau tadi kita ngomong tentang perjanjian kerja ya pasti ya. Tapi nanti kita akan masukkan ke dalam contoh kasus. Yang kedua adalah pertanyaan apakah ada kebutuhan mendesak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak yang secara ekonomis berkuasa. Yang ketiga, apakah kontrak yang telah dibuat atau syarat yang telah disetujui tidak seimbang dalam menguntungkan pihak yang secara ekonomis lebih berkuasa. Yang keempat, apakah keadaan berat sebelah semacam ini dapat dibenarkan oleh keadaan istimewa pada pihak secara ekonomis yang lebih berkuasa. Nah, jika jawaban dari 4 pertanyaan itu 3 adalah ya dan yang terakhir tidak, maka dapat diperkirakan telah terjadi penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomis. Ya, jadi kuncinya satu, punya keunggulan atau tidak. Yang kedua, ada kebutuhan mendesak atau tidak untuk dibuat perjanjian. Nah, yang ketiga, syarat atau kontrak yang dibuat atau perjanjian yang telah dibuat tadi menguntungkan salah satu pihak secara ekonomis. Dan yang keempat, apakah keuntungan tersebut atau keadaan tersebut dibenarkan pada pihak secara ekonomis berkuasa. Nah, kita masuk ke contoh kasus ya. Kita coba break sehingga ini nanti bisa menjadi pembelajaran maupun materi pembelaan ketika Anda bersidang di pengadilan hubungan industrial, tepatnya membela klien Anda. Tentu saja membela dalam hal ini ya bisa buruh, tapi sangat jarang sekali. Karena posisi di sini, posisi undue influence banyak dilakukan oleh pemberi kerja. Nah, contoh kasus yang saya mau sampaikan ini adalah sebenarnya kasus yang juga terjadi di Indonesia, cuma namanya saya bedakan dan sebagainya. Intinya seperti itu. Tapi kasus ini sebenarnya kasus real. Nah, contoh adalah Tono adalah pegawai yang dituduh melakukan penggelapan di perusahaan A. Jadi Tono itu pegawainya perusahaan A, kemudian dia mendapatkan tuduhan dia melakukan penggelapan. Nah, akibat tuduhan ini, pihak manajemen dari perusahaan A meminta Tono untuk melakukan pengunduran diri atau menyuruh membuat surat pengunduran diri atau menandatangani surat pengunduran diri dengan alasan kepentingan keluarga. Nah, sehingga terjadilah pemutusan hubungan kerja, intinya seperti itu. Nah, apakah pemutusan hubungan kerja tersebut prosesnya telah sesuai? Nah, kita mau coba masukkan doktrin penyalahgunaan keadaan. Yang pertama, tuduhan yang dituduhkan kepada Tono adalah penggelapan. Penggelapan itu pembuktiannya harus dilakukan di pengadilan. Sehingga apa yang dilakukan oleh perusahaan A terhadap Tono merupakan hal yang membuat Tono selaku pegawai dalam keadaan yang lemah. Nah, kita masuk ke 4 pertanyaan tadi. Yang pertama, apakah kedudukan salah satu pihak lebih tinggi? Iya, pasti, karena pemberi kerja lebih tinggi. Apalagi ditambah kasus ada tuduhan penggelapan. Penggelapan ini belum bisa dibuktikan karena belum lewat mekanisme pengadilan. Nah, yang kedua, apakah dari keadaan ini muncul atau diharuskan membuat suatu perjanjian. Ya, akhirnya Tono diminta untuk mengundurkan diri dengan alasan keluarga. Nah, sehingga memberatkan Tono, memberatkan pekerja. Kenapa memberatkan pekerja? Karena pasti setelah pengunduran diri dilakukan, dia tidak akan mendapatkan lagi gaji atau pekerjaan atau penghidupan bagi dia dan keluarganya. Nah, 2 pertanyaan terjawab ya. Yang ketiga, apakah syarat-syarat yang
terdapat pada perjanjian menguntungkan pihak yang secara ekonomis lebih tinggi. Tentu. Kenapa? Karena kalau melakukan proses bipartit, proses penyelesaian atau proses PHK secara normal, tidak melalui tekanan untuk membuat surat pernyataan atau surat pengunduran diri, maka hak-hak yang diberikan oleh perusahaan kepada Tono harusnya lebih besar daripada hak yang diberikan jika pengunduran diri. Nah, 3 pertanyaan terjawab dengan ya. Pertanyaan keempat, apakah keadaan tersebut dapat dibenarkan? Itu seperti itu ya. Nah, tentu tidak. Nah, akhirnya kalau lihat kondisi seperti ini, undue influence-nya sudah terbukti. Sudah muncul ada. Yang pertama, ada salah satu pihak yang lebih tinggi. Yang kedua, pekerja ditekan karena tuduhan yang belum terbukti kebenarannya, sehingga membuat pekerja mengalami kerugian. Yang ketiga, ada penyalahgunaan kesempatan tadi ya. Ketiga adalah pemberi kerja atau perusahaan A memiliki keuntungan karena dia nggak harus membayarkan pesangon dan sebagainya, katakanlah ini terbukti di pengadilan atau terbukti secara internal. Nah, dari 3 hal tersebut sudah jelas ada proses atau masuk penyalahgunaan keadaan dalam pengakhiran hubungan kerja, yaitu Tono membuat surat pengunduran diri dengan tuduhan penggelapan yang dituduhkan, padahal penggelapan itu belum terbukti kebenarannya, sehingga Tono mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, itulah contoh tadi tentang undue influence dalam permasalahan ketenagakerjaan. Jadi bagi para pekerja atau pemberi kerja, berhati-hatilah dalam melangkah. Jangan asal melangkah untuk melakukan PHK. Ya. Meskipun ujungnya nanti katakanlah di PHI Anda menang, tapi Anda bisa masuk di ranah yang lain. Ya. Jadi intinya penyelesaian perselisihan hubungan kerja itu harus dilandasi dengan asas kebebasan untuk menyatakan ya atau tidak, atau membuat suatu statement atau tidak. Nah, itu penjelasan tentang undue influence. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya, mungkin gambaran secara umum, dan bisa memberikan Anda insight yang baru tentang hukum ketenagakerjaan. Bagi Anda yang ingin mengikuti kursus ketenagakerjaan, Anda bisa join di link yang sudah saya tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.